Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Buat kalian yang punya banyak hutang di aplikasi pinjol dan kalian galbay di situ semuanya, saya yakin nih ada satu hal yang pasti nambah apa coba? Bingungnya. Telepon datang dari mana aja, ancamannya beda-beda, bahkan bisa jadi kalian sendiri juga udah mulai lupa gitu kan, dari mana ini menagih, gue udah utang di mana aja ini, gue sampai nggak hafal gitu. Nah, kalau udah sampai seperti ini, apa sih yang sebaiknya dilakukan? Kita akan bahas di video kali ini, jadi pastikan kalian menontonnya sampai selesai. Sebenarnya tujuan utama dari para DC itu adalah mereka melakukan teror penagihan yang agresif. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memainkan sisi psikologis kalian, menjatuhkan mental kalian, biar kalian kayak ya udahlah gugup gitu, terus nyari dana talangan di aplikasi lain gitu untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Maka dari itu pesan utama di sini adalah kalian perlu mengkondisikan diri kalian terlebih dahulu. Tenang aja, jangan gerusa-gerusuh ya. Pelan-pelan, dan kesehatan mental itu nomor utama. Oke, terus hal lain itu kalian stop lah gali lubang tutup lubangnya. Udah cukup sampai itu aja, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Sadar diri, nah hutang udah makin banyak, masa iya mau gali lubang tutup lubang lagi gitu kan? Kalian udah kecanduan berarti kalau sampai kalian sampai gali lubang tutup lubang. Makanya kalau nggak mau kecanduan, dengan sadar diri, sadar situasi, stop, jangan ditambah lagi karena itu akan memperparah beban finansial kalian. Yang kedua, jangan sampai berani pinjam ke kerabat, terutama untuk membayar pinjaman online ya, apalagi tanpa kepastian kapan bisa ngembalinya. Nah, itu sangat-sangat tidak disarankan karena namanya uang itu sensitif ya, itu bisa berpotensi untuk merusak hubungan pribadi, hubungan kalian dengan orang-orang terdekat gitu. Untuk selanjutnya itu sebisa mungkin kalian bisa memanajemen respons komunikasi kalian terhadap pihak pinjolnya. Nggak perlu dijawab terus-menerus, nggak perlu tiap ada pesan harus dibalas, tiap ada telepon harus diangkat, nggak. Kalau emang itu sampai mengganggu produktivitas harian kalian, jadwalin aja tiap hari ini gitu, atau tiap waktu ini akan kalian balas seperti itu. Karena apa harus kayak gini? Takutnya kalau malah produktivitas harian kalian yang dikorbanin, itu kan sangat-sangat disayangkan gitu ya. Kalau sampai mental kalian yang kena, itu juga sangat-sangat disayangkan. Karena kalau mental kalian udah kena, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, dari mana dapat sumber penghasilan? Malah nggak akan merubah keadaan gitu teman-teman. Yang jelas kalian jangan sampai memutus komunikasi secara total, karena itu malah nanti kalian yang akan dapat ruginya. Takutnya mereka melaporkan skor kredit kalian ya, terus dimasukin ke slik OJK yang dulu namanya itu BI checking gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mampu bayar, ya udah kalian ngomong aja secara terus terang belum bisa bayar saat ini, atau mungkin kalian bisa negosiasi dengan mereka dengan pengajuan restrukturisasi ya, atau keringanan gitu, baik itu kayak perpanjangan tenor atau keringanan dari segi bunganya. Intinya ya komunikasiin aja lah gitu. Dan kalau kita ngelihat dari POV pinjolnya ya, tujuan penagihan itu yaitu memainkan sisi psikologis kalian biar gimana pun caranya kalian itu mau bayar, mau ngelunasin ya, langsung payment saat itu juga. Makanya mereka melakukan berbagai cara sampai ngubungin orang-orang terdekat juga ya, itu nggak boleh sebenarnya kecuali kontak darurat. Itu mereka akan melakukan semua hal itu. Tapi dari sudut kalian sebagai nasabah, jangan sampai kalian terganggu akan hal itu. Ya nggak apa-apa sih terganggu, namanya juga mereka udah di luar batas, tapi seenggaknya kalian bisa mengontrol diri kalian, jangan ikut-ikutan masuk ke perangkap yang udah disiapin sama mereka, karena kalian masih perlu untuk terus mencari penghasilannya. Jangan sampai mental kalian kena, terus kalian down, kalian nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Jadi di sini intinya apa? Jaga mental. Terus ketika kalian merasa udah mulai nggak beres, ini udah mulai down gitu ya, kalian berhenti dulu lah sejenak, mikir-mikir dulu, minta support dari orang-orang terdekat ya, dari keluarga dekat. Terus berusaha berdoa, sholatnya dikencengin lagi, doanya juga. Percaya teman-teman, pasti di setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya. Dan cari tambahan penghasilan sekecil apapun itu pasti akan membantu. Apalagi kalian udah sampai gali lubang tutup lubang,
Ya, kalau bisa pemasukannya juga ditambahin juga sebanyak kalian berhutang di berapa banyak aplikasi pinjaman online itu. Oke, mungkin cukup sekian aja video hari ini. Semoga diberikan kemudahan ya teman-teman buat kalian yang sedang berjuang untuk melunasi hutang-hutang kalian di pinjaman online. Semoga rezekinya juga makin dilapangin, didatangkan rezeki dari arah yang nggak tahu dari mana asalnya, dan semoga segera diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.